Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi dengan lebih penuh iman.
Ya Bapa, inilah segala kerinduan kami Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Shalom. Yang bersuka cita sore hari ini boleh sama-sama lambaikan tangannya. Saya percaya Tuhan di sini memimpin setiap langkah kita. Amin. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi dari awal sama-sama. Tuhan menopang langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama angkat tangannya yang mayu. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, Tak akan sampai tergeletak. sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu. Let's go. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, kami percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
silakan semuanya untuk duduk kembali. Yuk kita sekali lagi sama-sama siapkan hati kita. Bapak, sore hari ini kami mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami yang rindu Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba. Ajarlah setiap kami Tuhan taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kami tahu Tuhan segalanya hanya milik-Mu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sayangnya. Biarlah puji ini jadi pernyataan kita. Mari sama-sama nyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari semuanya sama-sama
sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau menyampaikan apa yang perlu Engkau sampaikan kepada setiap kami. Sungguh Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Silakan semuanya untuk berdiri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada, kami menyambut dengan rasa syukur. Biarlah Bapak Ibu boleh kembali untuk beribadah di minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pastor Yeri Patina Sarani. Beliau aktif di dalam yayasan Ai Hadir, yaitu beliau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memulihkan orang-orang yang kecanduan, obat-obat terlarang, narkoba, dan beliau juga merupakan salah satu dari tim penggembalaan di Gereja Immanuel Injil Sepenuh, Jakarta. Tema pada malam hari ini yaitu choosing humility, yaitu memilih kerendahan hati. Kita percaya kalau Tuhan sendiri berkata bahwa belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Matius pasal 11. Ya, kita sebagai anaknya diajar untuk memiliki karakter seperti Kristus. Untuk itu tidak berlama-lama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Yeri Patina Sarani. Mari kita sambut dan beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Berapa dari kita bersuka cita hadir hari ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu dan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, sebelum kita dengar firman, boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya, lalu bilang kamu orang paling ganteng, paling cantik yang ada di ruangan ini. Jangan lupa kasih senyum yang paling manis, lalu bilang kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Waktu kita berkata pada orang kanan kiri kita, kita pasti diberkati. Saya percaya tingkap langit terbuka di atas kita dan berkat yang terbaik dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, senang sekali bisa ada di tempat ini lagi. Tadi mencoba mencari tahu, ya pertama kali saya melayani tempat ini 11 tahun yang lalu. Jadi ada banyak hal yang pernah saya lewati di kota Cirebon ini. Saya juga pernah sekolah di sini. Ya, intinya adalah saya percaya semua kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Kita juga bersama dengan orang-orang yang tepat, Bapak Ibu, untuk melakukan hal yang tepat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, betapa pentingnya hari ini kita itu hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kenapa mendengar firman itu penting? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Siapa yang di ruangan ini belum lihat kaca atau bercermin sama sekali? Ada gak saudara? Saya mau tahu nih sebelumnya. Wah, ada Bapak di depan saya, ada lagi. Ini belum ngacaan sama sekali nih, sampai 17.27. Jadi belum ngacaan sama sekali. Selain Bapak yang di depan saya, ada gak yang gak ngacaan sama sekali gitu? Ya, saya biar gak ada rambut, tetap ngacaan Bapak Ibu. Ya, orang bisa lupa doa, orang bisa lupa baca Alkitab, tapi jarang sekali ada orang itu lupa bercermin. Ya, puji Tuhan di toilet tuh ada cermin. Jadi kita nggak perlu bawa cermin gede-gede atau selfie. Tapi cermin itu tanpa sadar menjadi kebutuhan setiap kita. Betul gak saudara? Ya, itu menjadi kebutuhan setiap kita.
Waktu kita bercermin, ini masalahnya. Cermin hanya bisa kasih lihat bagian-bagian luar kita aja. Tidak ada orang bercermin, lalu tiba-tiba cerminnya bilang, kamu tuh sombong sebenarnya gitu. Atau orang bercermin, atau cerminnya bilang gini, kamu yang salah sebenarnya. Cermin yang kita lihat setiap hari hanya bisa kasih lihat bagian luar kita. Hanya firman Tuhan bagai cermin ajaib yang bisa kasih lihat bagian dalam kita. Waktu kita dengar firman, kita nggak hanya mendengar informasi tentang siapa Tuhan, tapi kita juga mendengar informasi tentang siapa kita dan apa yang ada di dalam kita. Saudara, menurut saya satu tema yang sangat luar biasa ya ketika seseorang itu didorong untuk menjadi diri kita sendiri seperti yang seharusnya. Kita perlu definisi banyak hal dalam hidup ini supaya hidup kita ini seperti yang seharusnya di hadapan Tuhan. Saya ulangi, kita semua di ruangan ini perlu banyak definisi ulang nilai hidup kita supaya cara kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau waktu kita berdiri di hadapannya. Dan yang menarik Bapak Ibu, manusia punya sejarah hidup tanpa dosa di hadapan Tuhan. Ya, untung Alkitab mencatat meskipun cuma 3 pasal. Jadi kalau saudara baca Alkitab, manusia kondisi sempurnanya, kondisi awalnya atau kondisi seharusnya itu ada pada Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Waktu dosa belum masuk dalam hidup manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa sampai sore hari ini keadaan berubah. Nah, firman menolong kita untuk kembali ke awal di mana kita bisa hidup tanpa dosa di hadapan manusia. Disitulah kerendahan hati, disitulah ketulusan hati berbinar-binar di dalam hidup kita. Saudara, apa yang menarik ketika manusia hidup di hadapan Tuhan, tidak dalam keadaan berdosa. Nih, perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Manusia hidup tidak perlu menutupi sesuatu dalam hidupnya. Awal tidak perlu pakaian, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Tidak perlu make up, tidak perlu aksesoris, tidak perlu drama, tidak perlu apapun untuk menyembunyikan sesuatu dalam diri kita. Lalu kita berdiri di hadapan banyak orang termasuk di hadapan Tuhan. Manusia bisa hidup apa adanya. Apa adanya. Jujur budaya timur tuh kadang bercampur dengan budaya sungkan ya. Saya nggak tahu kalau di Cirebon, biasanya kalau saya ketemu orang makan, kalau lauknya tinggal 1, itu biasanya orang sungkan ambil. Takut dibilang rakus, padahal lapar. Kadang-kadang kita ditanya, udah makan belum? Kita bilang udah, padahal belum. Kita sulit menghidupi apa adanya. Waktu worship leader bilang, ada sukacita Bapak Ibu, padahal nggak ada. Ya mau nggak mau lah, masa bilang ya ada. Ada. Sampai kita lupa diri kita apa adanya. Sampai kita lupa sebenarnya perasaan kita tuh kayak gimana sih. Dosa merusak bagian terpenting dalam manusia. Yaitu apa Bapak Ibu? Hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya. Kenapa banyak masalah orang gak selesai-selesai dan tidak memiliki kerendahan hati? Karena banyak orang bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan drama-drama baru sehingga masalahnya tidak pernah selesai. Saya ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Kejadian 3, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 10. Disinilah kerendahan hati hilang, saudara. Ayat yang akan kita baca Bapak Ibu adalah kondisi manusia pertama kali ketika hidup jauh dari Tuhan dan dosa masuk dalam hidup manusia. Jadi kalau orang jauh dari Tuhan, kalau orang hidup di dalam dosa, maka indikator ini akan menjadi nyata dalam hidup seseorang. Kita lihat sama-sama Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga bisa buka di handphonenya masing-masing. Lihat, ini kondisi nyatanya.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Indah deh, di awalnya indah. Koma. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sampai sini dulu, boleh lihat ke saya sebentar? Bapak Ibu, sejak dosa masuk dalam hidup manusia, semua kita, saya ulangi, semua kita tidak terpatok pada usia, punya kemampuan luar biasa. Tanpa ikut seminar, tanpa dilatih oleh seorang profesional, kemampuan itu kita miliki bersama-sama. Apa kemampuan itu Bapak Ibu? Menyembunyikan sesuatu. Ada tapi kita sembunyikan. Saya mau beritahu, drama dimulai dari sini. Waktu apa? Waktu kita dalam hidup ini memilih lebih banyak yang kita sembunyikan dibanding kita hidup apa adanya. Jadi menyembunyikan sesuatu menjadi sangat penting ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia. Bayangkan Tuhan berjalan di hari yang sejuk, manusia bersembunyi. Kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lihat, dia tidak marah, Tuhan tidak ngamuk, Tuhan tidak menunjukkan kata-kata kecewa. Tuhan bertanya. Mungkin ini pertanyaan yang penting bagi setiap kita. Jujur di hadapan Tuhan, kita itu lagi di mana di hadapan Tuhan? Jauh atau dekat? Kita ini lagi bersyukur atau bersungut-sungut? Kita ini lagi memberontak atau kita sedang taat dan benar-benar sayang dan cinta? Tuhan lagi tanya, asli kita tuh gimana? Di mana kita? Itu pertanyaan paling penting Tuhan kepada manusia. Makanya waktu Yesus itu didatangi anak-anak, lalu murid-murid menghalangi, Yesus berkata, "Jangan halangi anak-anak datang sama aku." Saudara tahu kerinduan Tuhan terbesar? Kalau saya mau nyatakan sore hari ini, kerinduan terbesar Tuhan bagi setiap kita, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka akan semakin banyak yang akan kita sembunyikan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Menyembunyikan sesuatu tidak pernah mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayat yang 10. Bagaimana tanggapan manusia, Adam dan Hawa ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini." Lihat, mereka bersama dalam satu taman ini. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. "Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lihat, ada 3 hal ini. Pertama, takut. Kedua, sadar dia telanjang. Ketiga, bersembunyi. Maka mulai dari saat itu, manusia punya ketakutan. Apa ketakutan yang terbesar? Apa adanya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Waktunya capek, gak berani ngomong capek. Waktunya letih, gak berani ngomong letih. Ada banyak orang tanpa sadar membungkus hidupnya dengan image-image tertentu, pengen dilihat orang seperti ini, pengen dilihat orang seperti ini, tanpa sadar lupa kembali dan terkoneksi dengan aslinya. Takut kelihatan apa adanya. Makanya ada orang-orang letih dalam hidup ini, capek jaga nama baik marga, capek jaga nama baik keluarga. Kita terus menjaga, saudara. Makanya hari ini, nanti panjang lebarnya saya akan bahas besok, saudara. Hari ini, percaya saya, anak-anak muda itu mulai malas diajak ke acara keluarga, saudara. Benar. Banyak orang tua bilang, "Pak, anak saya kok mulai introvert ya?" Oh enggak, kalau main futsal mereka semangat. Kalau main pedal, bulu tangkis mereka semangat. Itu khusus acara keluarga aja. Kenapa? Buat anak-anak muda hari ini Bapak Ibu,
acara kumpul keluarga itu kadang bukan ngumpul aja. Awalnya ngumpul, sisanya ajang saling pamer gitu katanya. Di acara keluarga kadang-kadang ada kata-kata ini, loh si bungsu belum bisa jalan, emang gak didoain sama orang tuanya? Kalah dong sama sepupunya. Masuk mana dia sekolahnya? Negeri, emang gak mampu masuk swasta? Kuliahnya di mana? Siapa calon dia? Kerja apa calonnya? Gerejanya di mana? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Akhirnya jadi ajang menutupi sesuatu dan saling pamer satu sama lain. Dan akhirnya orang sulit bahagia dan hidup apa adanya di dalam kehidupan dia hari-hari. Saudara, dengar baik, rasa takut untuk terbuka itu bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan dia sadar identitasnya, itu yang kita punya tema itu saudara. Kenapa kita perlu memiliki kerendahan hati? Supaya kita hidup seharusnya seperti apa. Dan ini yang menarik, lebih menarik menurut saya. Mereka bersembunyi. Manusia paling jago buat strategi menyembunyikan sesuatu. Ya, saya mau jujur apa adanya. Kadang-kadang gereja, pelayanan adalah tempat yang menarik untuk menyembunyikan sesuatu. Kadang-kadang piala-piala keberhasilan adalah hal yang menarik untuk menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak baik di dalam kehidupan setiap kita. Dulu ada kalimat terkenal saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga. Kalimatnya berkata seperti ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekarang orang berkata, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Jangan terbuka, nanti ketahuan. Kalau ketahuan, orang-orang gak happy. Soalnya orang takut ketahuan aslinya. Kenapa? Karena ini realitanya. Nanti tidak ada lagi yang happy Sunday, Tuhan memberkati, selamat Natal. Ya, kalau kita mau jujur, orang hari ini hanya mampu mengasihi sejauh keberhasilan. Itu bedanya manusia dengan Tuhan. Hari ini saudara, kita hidup bagai seorang kiper yang menahan ratusan tendangan supaya gawang tidak kebobolan. Tapi maaf, tidak ada yang ingat. Gak ada yang ingat. Satu kebobolan diingat seumur hidup. Satu kegagalan akan membuat perubahan besar dalam hidup kita. Belum tentu orang akan respect lagi sama kita. Belum tentu orang akan sayang lagi sama kita. Termasuk mungkin orang-orang yang mengaku kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Tanpa sadar, kasih hanya sejauh keberhasilan. Makanya ini akan saya bahas besok saudara. Banyak orang tua itu gak bahagia hidupnya hari ini. Benar saudara. Kenapa? Karena tanpa sadar kebahagiaan orang tua hanya diletakkan pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Banyak orang tua bilang gini sama anak-anaknya, kalau kamu rajin baca Alkitab, kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu juara di kelas, bangganya papa mama. Dan apalagi kalau kamu kalahkan sepupumu nak, marga kita nak ingat. Tapi ada kalimat akhirnya, jangan sekali-kali kamu gagal. Jangan sekali-kali kamu tidak mengikuti jurusan yang papa mama mau. Bikin malu orang tua. Orang tua tidak lagi nyari bahagia langsung pada Tuhan. Tapi pada pundak anak-anaknya. Makanya kalau ada orang tua di sini, pundak anak-anak bukan untuk memenuhi pilihan-pilihan kita. Yang setuju katakan amin. Dan jangan cari kebahagiaan pada keberhasilan dan kegagalan anak-anak. Karena apa? Saudara, anak mungkin gagal. Kita orang tua juga mungkin gagal. Suami mungkin gagal, istri juga mungkin gagal. Bapak Ibu bayangkan ya, ini misalnya, andai kata, banyak dari kita di sini, anak dan cucu kita satu sekolah, misalnya. Dan ternyata gak cuma satu sekolah, satu kelas. Jadi anak-anak di sini satu kelas, yang punya cucu juga satu kelas. Lalu saya sebagai pendeta ngomong gini, Bapak Ibu, mari kita berdoa dan layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, percayalah anak-anak dan cucu-cucu kita juara di kelas. Amin Bapak Ibu, amin. Pulang semua orang tua doa. Ya Tuhan,
genapi janjimu supaya anakku ini juara di kelas, supaya bisa kesaksian hari Minggu di gereja. Nah, pas penerimaan rapot, ini masalahnya. Yang juara cuma 1 orang. Akhirnya yang bahagia hanya 1 orang. Itu sebabnya kadang-kadang ketika anak kita gak juara kelas atau nilainya di bawah oleh seperti atau dari sepupu-sepupunya, kita nggak ajak anak kita ke acara keluarga. Kenapa? Malu. Rasa malu dan bangga kita bukan lagi dari Tuhan, tapi dari keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Amin. Saudara, buat banyak orang mengaku itu masalah. Nah, saya mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu? Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu simak baik-baik dan lihat baik-baik. Di hadapan Tuhan. Saya tidak bicara di hadapan sesama, apalagi di hadapan hukum. Ya, di hadapan Tuhan. Kalau kita ngaku dosa, selesai. Saya ulangi, di hadapan Tuhan, kalau kita rendah hati mengaku dosa, itu selesai. Dia setia dan adil, menyucikan dan mengampuni dosa kita. Saudara, kalau saya ingat-ingat masa kecil saya, hampir semua anak kecil tuh, kalau ditanya kadang-kadang, udah makan apa belum? Kalau dia belum makan, tapi ngakunya belum, itu masalah. Udah. Gak usah diajarin. Udah tidur siang belum kamu? Padahal gak tidur siang. Mau gak mau ngomong udah. Karena ngaku adalah masalah. Orang-orang gak bisa lagi terima sebuah kesalahan. Apalagi lahir dari pengakuan. Akhirnya drama ketemu drama. Sosok drama ketemu dengan sosok drama. Masalahnya tidak pernah selesai karena kita dramakan terus. Kita manipulatif terus. Kita buat skenario terus, sehingga tampak baik-baik aja, tapi itu sebenarnya drama ketemu drama. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, mengaku itu selesai. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya nggak tahu ya budaya ini dari mana, budaya namanya cancel culture. Begitu orang salah dimusuhi. Ya, saya pernah datang dalam sebuah tempat ibadah, lalu dimunculkan beberapa muka pekerja dan jemaat. Inilah orang-orang yang tidak boleh ditemani. Inilah orang-orang yang harus dijauhi. Inilah orang-orang yang tidak boleh dijadikan sahabat. Tanpa sadar orang suka meng-cancel orang-orang ketika terlihat gagal atau terlihat berbeda. Makanya orang gak lagi membudayakan ngaku. Yang terjadi adalah operasi tangkap tangan, ke gap. Tapi saya mau beritahu, di hadapan Tuhan kita bisa apa adanya. Sekalipun di hadapan manusia belum bisa. Sekalipun kita belum bisa ngomong kepada satu manusia pun di muka bumi ini. Waktu Adam dan Hawa berdiri di hadapan Tuhan tanpa apa-apa. Dan disitulah awal pemulihan yang dikerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Maksud saya gini, kita perlu sadar Bapak Ibu, kita punya Yesus yang punya kemampuan menerima kita apa adanya. Amin. Ya, saya punya satu opini pribadi dalam diskusi, Saudara. Jadi satu kali ada dalam diskusi tanya jawab, ada seorang bertanya sama saya gini, Pak, kalau ada maling di gereja, itu baiknya diapain? Gitu kan. Waduh, pertanyaannya, jadi diapain nih bagusnya nih Pak? Ya, digebukin, dibawa kantor polisi atau diapain? Nah saya bilang jawaban saya tidak mewakili banyak orang.
Jawaban saya itu mewakili diri saya sendiri. Saya bilang gini, tiap minggu gereja berdoa, kirimkanlah jiwa-jiwa ya Tuhan. Kirimkanlah jiwa-jiwa ke rumahmu. Datanglah jiwa-jiwa, maling kebetulan. Buat saya itu salah satu jawaban doa. Pak, ini ada orang datang motivasinya nih terselubung nih. Datang aja udah bagus. Ada kemampuan untuk kita menerima sebuah otentik hidup seseorang, lalu tidak membiarkan orang itu dalam keadaan yang sama. Amin, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau di keluarga kita, anak-anak kita jatuh cinta, atau diam-diam, tolak dalam nama Yesus diam-diam, coba ngerokok atau mulai akses pornografi, dia akan ngaku nggak dengan orang tuanya? Dia akan ngaku nggak di gereja? Soal pengakuan itu penting untuk pemulihan, tapi kita perlu bangun sebuah ruang yang sehat. Bukan hanya untuk orang tetap adanya dalam kubangan dosa, tapi dia boleh berpindah menjadi hidup yang lebih baik. Jujur, orang mencari tempat aman hari ini. Kalau rumah tidak jadi tempat aman, mereka akan keluar rumah nyari tempat aman. Kalau gereja tidak jadi tempat aman, maka mereka akan keluar mencari tempat aman. Dimanapun itu berada. Kalau orang tanya saudara, siapa sih murid Yesus yang pertama kali saya pelajari? Saya punya seorang tokoh yang mungkin orang bilang ini sangat kontroversial, namanya Yudas Iskariot. Coba kira-kira ada nggak hal positif yang bisa kita pelajari dari Yudas? Hampir tidak ada, betul nggak? Dari sekolah minggu kita udah diajarin, jangan kamu tidak setia seperti Yudas Iskariot. Bahkan beberapa public figure yang hijrah dari Kristen ke seberang, maka netizen rame-rame berkata, Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot selalu menjadi tokoh di mana orang bisa belajar, jangan sampai hidup kayak orang ini. Nah, saudara, satu kali saya pernah ikut retret jauh sebelum saya bertobat, saudara. Saya dulu pemakai narkoba, makanya saya pernah sekolah di SMAK Cirebon ini, saya cuma 6 bulan karena saya dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah itu. Jadi dulu saya harus tulis surat dengan materai, radius 200 meter Yeri tidak boleh terlihat di sekitar sekolah. Lalu saya lulusnya di Losari, sudah dekat sini. Ya, itu sebuah problematika yang tidak pernah mudah yang bisa dijalankan oleh kehidupan seseorang yang terlihat gagal dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi kita sadari saudara, bahwasanya nggak pernah mudah untuk akhirnya seseorang itu melihat itu. Yudas Iskariot, saudara. Jadi satu kali saya ikut retret 3 hari. Hari pertama aman. Hari kedua kakak-kakak mentor mulai panggil saya. Lalu mereka bilang gini, kamu ini keras kepala kayak Paulus. Saya tertawa karena saya nggak pernah baca Alkitab. Saya nggak tahu Paulus itu siapa. Ada om saya, Om Paulus. Dia bilang, saya ketawa-ketawa. Lalu karena dia ketawa-ketawa, tokohnya diganti. Dasar kamu Yunus. Masuk perut ikan, tobat kamu, lari dari panggilan Tuhan. Lalu saya berkata, Paulus aja saya tidak tahu, apalagi Yunus. Tapi tokoh ketiga saya tahu, Yudas Iskariot. Pengkhianat kamu, pulang kamu. Jadi saya dipulangin gitu. Saudara, saya nggak tahu, saudara pernah nggak ikut acara rohani, lalu panitia pulangin peserta. Namanya juga acara pemulihan kan, nah pasti jarang. Nah saya ini dipulangin. Waktu saya pulang, nama Yudas Iskariot terngiang-ngiang dalam telinga saya. Saudara. Pak, kalau orang tanya siapa tokoh awal yang saya pelajari, Yudas Iskariot. Saya mau ajak di akhir khotbah ini, sama-sama kita lihat kronologis Yudas Iskariot. Apakah memang dia seorang yang punya hati bengis dan layak untuk menerima hal yang paling buruk, atau terjadi sesuatu di dalam hati dan hidupnya sehingga dia memutuskan keputusan yang tidak boleh jadi contoh bagi siapapun di muka bumi ini, saudara. Kita lihat Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Disinilah akhirnya sebuah kerendahan hati dibutuhkan. Bapak Ibu masih bersemangat? Amin. Baik, kita lihat bersama-sama. Taruh dulu stigma ya di dalam pikiran kita soal Yudas, kita lihat kronologis cerita Yudas Iskariot. Matius 27 ayat yang ketiga.
Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, apa ditulis di sini? Menyesalah. Iya, saudara jangan anggap enteng hati yang menyesal. Siapa di sini pernah menyesal dalam banget? Aduh, coba saya nggak buat ini. Coba saya nggak ngomong ini. Coba saya nggak lakukan ini. Coba saya lebih cepat. Banyak orang bertengkar dengan dirinya 5 jam yang lalu. Bertengkar dengan dirinya setahun yang lalu. Coba tahun lalu saya buat ini. Menyesal itu keadaan emosi yang tidak pernah mudah bagi siapapun yang mengalaminya. Terus saudara, berapa waktu lalu saya diundang untuk memimpin sebuah ibadah jam 5 sore saudara. Saya bangun jam 5:30. Itu malunya minta ampun. Nyeselnya sampai hari ini. Coba alarm saya itu bunyi lebih keras. Coba saya nggak ketiduran, menyesal. Nah, kita lihat Yudas ini nyesal beneran, apa nyesal bohongan nih? Kita lihat ayat yang selanjutnya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia pergi ke hamba-hamba Tuhan. Ngapain Bapak Ibu? Mengembalikan uangnya yang dia ambil. Artinya Yudas mulai merangkak pelan-pelan mau jadi dirinya sendiri seperti sebelum dia jual Yesus. Dia tidak pergi ke orang yang salah. Ini wakil Tuhan loh. Dan dia kembalikan. Saudara, mengembalikan itu penting ya. Ada orang bilang gini, oh Tuhan sudah tebus hidup saya. Tuhan tebus utang-utang saya. Enggak, utang tetap bayar. Meskipun Yesus sudah tebus hidup, amin. Tetap harus ada konsekuensi, enggak include darah Yesus menutupi semua utang-utang saya dan cicilan-cicilan saya. Enggak, itu harus dibayar. Nah Yudas tahu konsekuensinya, dibalikin uangnya. Dan dia pergi ke imam-imam. Lihat ayat keempat, apa yang terjadi. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa yang dilakukan Yudas? Ngaku dosa. Ini yang dosa. Saya, bukan Yesus. Dia nyesal. Dia balikin duit. Dia pergi ke hamba Tuhan dan dia ngaku dosa pada banyak orang. Ini yang dosa. Tapi lihat sudah. Tetapi jawab mereka. Siapa? Imam-imam kepala dan tua-tua. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Pertobatannya, keterbukaannya, perjalanan ingin kembalinya ditolak mentah-mentah. Kenapa kita butuh rendah hati, sudah? Ketika kita menemukan sebuah problematika, orang-orang yang mau berubah, kita nggak sombong kayak imam-imam ini. Saudara, akhirnya Yudas mengakhiri hidupnya. Saya beri perbandingan. Orang yang kedapatan berzina, ini baru masih hangat, saudara. Baru kedapatan berzina, langsung dibawa pada Yesus. Waktu ketemu Yesus, selesai masalahnya. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Perempuan Samaria, ini pelakor, musuh masyarakat terutama ibu-ibu. Suaminya lebih dari satu. Ini aib buat kota itu. Saudara. Makanya siang-siang cuma berani keluar wanita ini. Ke sumur Yakub ambil air. Ketemu Yesus. Selesai. Hidupnya dipulihkan luar biasa. Petrus sangkal Yesus 3 kali. Terbuka di hadapan Tuhan. Selesai masalahnya. Yudas ketemu imam-imam. Tidak selesai masalahnya. Saya mau beritahu, waktu kita berani terbuka. Kalau orang tolak kita, tetaplah datang pada Yesus.
Tetaplah datang pada Yesus sekalipun orang-orang tidak menerima kita, orang-orang menolak kita, orang-orang mencemooh kita, orang-orang menstigma negatif kita. Tetap terbuka pada Yesus. Lewatilah orang-orang seperti itu. Lewatilah orang-orang seperti imam-imam kepala dan tua-tua. Karena yang mereka inginkan bukan melihat Yudas bertobat, tapi sebuah kematian karena pembalasan apa yang dia buat. Yesus tidak seperti itu. Ketika ahli Farisi ngambil batu, lalu bilang pada perempuan yang kedapatan berzina, ini harusnya dibunuh dan dirajam. Yesus berkata, siapa yang tidak pernah buat dosa, silakan ambil batu duluan. Yesus punya elegansi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kemurahan tapi bukan barang murahan. Dia cinta kita, dia terima kita apa adanya sekalipun orang menolak kita. Sekalipun orang menjauhkan kita. Makanya dia dibilang sudah, sahabat orang berdosa. Sahabat orang-orang yang disingkirkan. Sahabat orang-orang yang terlihat gagal. Sahabat orang-orang yang selalu dijauhi. Karena kelalaian dan kebodohan yang dilakukan. Saya berandai-andai kalau Yudas punya kesempatan ketemu Yesus langsung, maka tidak mungkin ada perkataan seperti itu. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Tadi saya cerita, saya punya background 9 tahun saya pakai narkoba. Saudara. Jadi saya ini aib keluarga. Bukan cuma saya, kakak saya. Kalau bapak ibu di ruangan ini suka sepak bola, ayah saya itu kapten timnas sepak bola tahun 70-an. Almarhum Roni Patinasarani, saudara. Ayah saya itu pelatih nasional, pernah melatih PSM Ujung Pandang, Persija Jakarta, Persitara, lalu Petrokimia Gresik, Persiba Balikpapan. Kalau ada yang suka futsal, ayah saya itu bapak futsal Indonesia. Dia yang lah bawa olahraga futsal, saudara, ke Indonesia ini. Dialah yang memulai pertama kali sekolah SSB. Rumah saya itu dulu lampu taman bola, semuanya bola, saudara. Saya belum ketemu orang segila bola seperti papa saya sampai sore hari ini. Belum pernah, saudara. Bahkan permintaan terakhir sebelum Tuhan panggil, minta dianterin ke lapangan bola yang membesarkan dia di Makassar, saudara. Tahun 90, papa saya melatih Gresik, saudara. Dia adalah pelatih termahal dan terbaik di Indonesia masa itu, saudara. Jadi puncak karir dunia sepak bola, nggak mungkin orang tidak tahu. Legenda yang namanya Roni Patinasarani sebagai the best coach, pelatih terbaik. Tapi 2 anaknya di saat bersamaan nyerusuk pakai narkoba sangat parah dan dalam, saudara. Satu kali di sekolah, saya dituduh maling, dibawa ke lapangan rame-rame, saya dipukulin 30 orang, saudara. Digebukin rame-rame, mau gak mau ayah saya dipanggil. Dari lapangan bola, buru-buru datang ke sekolah. Beliau masuk bersama saya pas jam istirahat sekolah. Ya saudara tahu kalau istirahat semua orang keluar kelas. Dan semua mulai berteriak, maling, maling, maling gitu. Belum pernah papa saya diteriakin maling sebelumnya. Stadion-stadion besar, teriakin papa saya hebat, sering. Tapi gak pernah kata maling itu terucap kepada ayah saya. Seperti kejadian waktu itu. Dengan berat melangkahkan kaki menuju ruang guru. Saudara. Sesekali saya intip mukanya, matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba di tengah lapangan, saudara, di tengah hiruk pikuk teriakan, saudara, dia berhenti. Dia rangkul saya. Lalu dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu bukan maling ya, kamu anaknya papa. Seakan dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap hadiah terindah yang Tuhan kasih buat papa. Nangis kami berdua di situ. Saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Saya SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah. Sudah. Di depan sekolah papa saya mengulangi hal yang sama. Apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Saudara tahu dia resign dari bola. Dia tinggalkan bola 100%. Pulang ke rumah. Dan berkata hal ini, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadilah orang hebat di mata keluarga dulu.
Papa saya bilang pertandingan bola selalu ada. Anak-anakku gak selalu ada. 2 tahun dia dampingi saya. Kami doa, kadang belum amin, dompetnya udah hilang, jam tangannya udah hilang, sudah. Barang-barang habis di rumah. Penghargaan-penghargaan, semuanya habis. Tiap hari papa saya berdoa. Kadang amin, polisi datang karena saya buat sebuah kerusuhan. Bertahun-tahun dia berdoa. Sampai akhirnya 25 tahun yang lalu Tuhan jamah hidup saya. Kakak saya jadi pendeta saya sekarang, sudah. 25 tahun kemudian berdirilah saya dalam anugerah Tuhan. Bayangkan kalau ayah saya bilang seperti imam-imam dan tua-tua, apa urusannya papa dengan ini? Urusanmu sendiri. Saya nggak akan berdiri hari ini. Saya nggak akan berdiri hari ini. Hati Tuhan tidak pernah seperti banyak orang. Saudara, saya minta waktu sedikit. Hari ini anak-anak muda kita itu bukan lagi pindah agama, nggak mau lagi beragama. Mereka muak melihat orang-orang beragama tapi tidak merefleksikan kasih dan karakter Kristus yang sesungguhnya. Mereka nggak lihat di rumah, mereka jarang lihat di gereja, mereka berkerumun sekarang memilih menjadi orang ateis atau agnostik. Mereka berkelana mencari hati seperti hatinya Tuhan. Waktu pertama kali manusia belum jatuh dalam dosa, manusia bisa apa adanya. Bisa apa adanya. Sekarang anak-anak bilang jangankan yang aneh-aneh, Kak. Saya ngelawan jurusan yang orang tua pilih aja. Gak diajak ngomong saya setahun. Terluka mereka. Dan mereka jauh dari Tuhan hari-hari ini. Waktunya kita miliki kerendahan hati. Dan kembali yakin bahwasanya Yesus itu adalah gambaran yang sempurna bagi kita. Bahkan saya berani bilang gini, tetap datang pada Yesus, sekalipun kita belum bisa datang ke gereja, belum bisa aktif dalam banyak hal, tetap datang pada Yesus. Karena dialah segala-galanya dalam hidup kita. Di hadapannya lah kita bisa apa adanya. Saudara, Yesus tidak harus sayang sama kita. Dia gak harus mati untuk kita. Tapi dia pilih, sayang dan mencintai kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Rapikan Alkitab saudara dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Kalau ada hal yang sulit kami utarakan, yang kami gumulkan, paling tidak di hadapan-Mu kami mengaku dan berserah diri apa yang terjadi dalam hidup kami. Dan anugerahkan kami kemampuan ketika orang-orang yang kami sayang, ketika orang-orang yang kami layani, ketika orang-orang yang dekat dengan kami, memunculkan identitas dan otentik mereka. Anugerahkan kami kemampuan untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni. Anugerahkan kami kemampuan sehingga kami tidak seperti imam-imam dan tua-tua. Di mana kami menolak ketika orang-orang mulai terbuka akan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Berkati semua kami, berkati gereja ini, kami serahkan dan dedikasikan semua ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.